Alhamdulillahi zil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-idham, kama ashkuruhu ala alaihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, syahadatan najati yawmal qiyam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tasdiqan bi nubuwwati sayyidil anam, alaihi afdhalus salati wa atammus salam, wa ala ali baitihi sadatil kiram wa ashabihi al-qadati al-alam wattabi'ina lahum bi ihsanin ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Thumma amma ba'd, fa awla ma yuftatahu bihil kalam bi mithli hadzal maqam al-wasiyatu bi taqwallahil malikil alam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kaum ibu dan kaum bapak, alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, musyahidin wa musyahidat, yang bergelar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama. Mudah-mudahan hati kita senantiasa dalam keadaan bersyukur kepadanya, lisan kita senantiasa memuja dan memuji, meninggikannya. Anggota badan kita senantiasa tunduk, taat, mengerjakan dengan nikmat yang dia berikan apa yang disukai dan senanginya. Sehingga dengan demikian Allah terima syukur kita dan Allah cairkan pahala, keberkahan dan tambahan nikmat lagi yang membuat kita senantiasa hendaknya bersyukur kepadanya. Alhamdulillah, hari ini berapa banyak nikmat yang Allah beri. Dari pagi sampai petang ini, di awal malam ini kita pula duduk di tempat yang mulia ini. Tidak lupa untuk senantiasa menegakkan zikrullah dengan salat berjamaah di Masjid Al-Amal ini, masjid tempat beramal. Mudah-mudahan sampai isya nanti kita masih bertahan di sini, dan kabar-kabarnya lepas isya masih tambah lagi. Jangan takut, saya malam ini tak boleh panjang-panjang karena ada lagi acara panjang setelahnya, insyaallah, acara panjang setelahnya. Nah, hal itu Masya Allah, jadi panjang Pak. Awan panjang, tengok itu jadi panjang jadi. Alhamdulillah, kita syukur, mudah-mudahan sampai isya kita masih bisa sholat isya berjamaah, yang tuan-tuan tahu bahwa fadilatnya seperti sholat setengah malam. Mudah-mudahan besok subuh kita masih dibangunkan dalam keadaan hidup, bisa pula sholat subuh berjamaah, dapat pula pahala sholat semalaman, sholat fardu. Kayaknya lebih afdal daripada sholat Ramadan ni bang ya. Jadi kata tapi orang banyak lalai. Allah musta'an. Karena Ramadan salat tarawih, salat sunat.
Tapi kalau salat subuh dan isya ini salat wajib. Lebih afdal salat sunat daripada salat wajib. Oh, telah balik. Lebih afdal salat wajib pada salat sunat. Harusnya kita ramainya di hari-hari biasa ini. Di Ramadan, itu yang jarang-jarang hadir aja lah hadir. Enggak. Kalau sudah terbiasa ramai di hari-hari biasa, Ramadan pasti luar biasa. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Andainya beliau hadir di sini, kita pasti tak tahan untuk melepaskan rindu kepadanya. Beliau juga sangat merindukan kita. Mudah-mudahan tak terobati di dunia, mudah-mudahan nanti di surga. Dimulai dengan bertemu dengannya di tepi telaga, jangan sampai ada yang kita tertunda atau tertolak. Syaratnya, jangan kau, jangan mandai-mandai. Jangan kau, jangan mandai-mandai. Jangan menolak sunnahnya dan jangan pula berinovasi tiada henti dalam agamanya. Cukuplah dengan apa yang dia ajarkan dan cukuplah dengan apa yang para sahabatnya ijma' mengamalkan. Yang samar-samar itu memang indah. Makanya ruang remang-remang semuanya nampak cantik. Maka jangan masuk ruang remang-remang, apalagi warung remang-remang. Tapi lo kamar sendiri remang-remang itu enggak apa. Tapi kalau kamar orang jangan. Jelas ya? Sebab di ruang remang-remang itu semuanya nampak cantik dan indah. Tapi ambillah yang jelas-jelas terang benderang seperti yang diwasiatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini judulnya menakutkan dan patut kita takut. Ikut tak ikut, kereta ini tetap berangkat. Apa maksud Ustaz? Ikut tak ikut, kereta tetap berangkat. Berarti ada kita yang tertinggal? Enggak. Mungkin maksudnya ikut tak ikut mendaftar, kita sudah lama didaftarkan. Tidak ada yang pasti seperti mati. Sampai-sampai Allah menyebutnya di dalam Al-Quran dengan al-yaqin. Disebut dengan al-yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tetaplah beribadah kepada Rabbmu sampai datang hal yang yakin, yaitu kematian. Dan sayang pula banyak di antara kita berpaling daripadanya, lari daripadanya. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Datanglah sakaratul maut dengan sesungguhnya, dengan benar-benar, tidak bisa ditolak. Hadza kunta minhu tahid. Ini yang dulu kamu lari berpaling daripadanya. Padahal lari daripadanya semakin dekat kepadanya. Orang untuk lari dari kematian siap untuk berhabis-habisan. Tapi untuk mempersiapkan diri dengan setelah kematian, lari habis-habisan. Padahal ikhwani akhwati billah, al-maut, kematian dalam Al-Quran dan hadis disebut dengan nama-nama yang mengerikan. Apa contohnya? Pertama disebut dengan al-musibah. Musibah, Leon Demore. Semua orang mengelak dari musibah. Mati disebut musibah. Allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Wah kalau la nabu inna lillahi rajiun pasti magege. Sah? Kalau sabu doang di masjid itu atau di mana-mana, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apalagi wik lawik jam 3. Mak den loganya. Saya adik den gah, abang den itu mulai tak nyaman. Setelah sabuin nomor san musuh den sannya. La ilaha illallah. Gembira kalau musuh mati. Weh. Nangkana weh ya sampai tamak begini gini. Nah, jadi oleh sebut jangan banyak musuh. Ya, biarlah kita dimusuhi tidak apa-apa, tapi jangan mencari musuh. Kalau dimusuhi memang tidak ada yang bebas dari dimusuhi. Manusia terbaik Nabi dimusuhi. Jibril malaikat terbaik dimusuhi. Allah tabaraka wa taala ada dia ya juga dimusuhi. Tetapi bukan kita yang mencari musuh. Al-Quran menyebut al-maut musibah sebagai musibah, bahkan musibah paling ditakuti, musibah yang paling berat kan ya, musibah yang paling berat, sampai-sampai Allah menyebutkan nikmat yang paling besar adalah menghilangkan sebab kematian. Apa yang paling sebab kematian? Hah? Makan. Kalau tidak makan, kan dia mati. Saya makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Atau terbalik ya? Terbalik juga. Saya hidup untuk makan, terus makan untuk mati. Ma'asyiral kiram rahmati Allah. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, sebagai nikmat besar. La ilaha illallah. Al-Quran atau hadis juga menyebut bahwasanya mati itu sakarat. Tahu tuan mana sakarat? Hah? Dari as-sukr. As-sukru adalah mabuk. Wa mabuk. Hilang akal kan? Demikianlah kematian itu sakarat. Sampai baginda Nabi alaihi salatu wassalam bi abi wa ummi juga takut pada sakaratul maut. Inna lil mauti la sakarat. Nabi juga merasakan perihnya mati. Iya. Tidak ada mati itu yang manis. Mati inna lil mauti la sakarat. Makanya orang yang mati sangat menderita, apalagi kalau lama prosesnya. Karena dulu kadang-kadang yang 3 hari kan tak lope-lope arwah nah. Nyuwang toget balemu juga ya. Atau gede balemunya. Ama kau jenis tuntut je lemu. Nah, tuntutlah ilmu, jangan tuntut lemu. Sebab orang-orang hebat tu bukan karena lemu, tapi karena ilmu. Asal sombong lemu dah, baik tinggi nun derajat dia, kan ya, ditakuti oleh orang di pasar, tapi tidak ditakuti oleh malaikat. Tapi orang berilmu, ditakuti oleh syaitan, baik syaitan jin maupun manusia. Orang lemu, lewa syaitan dia, bakawan. Berarti bagaklah orang berilmu daripada orang berlemu. Ianya orang berlemu kau. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, mati juga disebut dengan hadimul lazzat. Hadimu al-lazzat. Aktsiru min zikri hadimil lazzat. Kata Nabi SAW, perbanyaklah mengingat perusak dan peruntuh segala yang nikmat. Jadi kalau lah mati, tidak ada yang lama lah. Kalau sudah mau mati, tidak lagi yang enak. Makanya orang ketika mau mati nak berlepas dari segala tanggungjawab.
Makanya ketika nak mati tak bolehnya berwasiat lebih dari sepertiga. Nyolah nampak dah. Kamano kampai lah. Jadi oleh sebab itu maka dia tak boleh, harus dibatasi hanya sepertiga. Tapi kalau nak ben sodo sebelum mati. Kalau sudah mau mati dibatasi. Setelah mati tidak ada lagi cerita hak kita. Itu adalah hak orang yang tinggal. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Mati juga disebut dengan mufarriqul jamaat. Mufarriq al-jamaat, pemecah belah kesatuan dan persatuan. Mati memecah belah kita, mencerai-beraikan kita. Istri bercerai dengan suami. Iya, cahayanya doang dia mati. Hah? Betul dong? Bacoy mati. Sahih, bacoy mati. Buktinya Habib iddah boleh nikah lagi. Nyana dak lu boleh aja. Kena dapat duit ni nagang lah. Dapat duit ni nagang lah. Kata duit saya ada nagang ni lah mati dak lah. Hah? Nah. Awak pun gitu juga. Kalau nak tunjukkan taat itu sewaktu hidup. Nak tunjukkan bakti pada suami semasa hidup. Kalau lah mati, tu buat kajur lah. Ya, terkadang membuat keramik kubur laki. Kalau nak buat keramik, kini buat keramik untuknya. Terkadang nak ambil makan atas nama laki. Waktu duit laki, kamu ni buat tamu kira. Buat apa ya awaknya, pumanya. Ponek dek masak, kan ya? Tapi sudah lah mati mana, lihat laki. Anak buat boleh berdua-dua. Jadi pelanggaran. Uang tengah bersedi tapi lope makan bacopak rumah. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak mentuani laki sebelum mati, awak bini macam itu juga. Dan kalau nak ambilnya apa? Sedekah waktu masih hidup. Buatkan sedekah atas namanya. Kan tak wangi kan dah? Wangi ke cik? Hah? Kami hantar ke Ustaz John. Atas nama bini. Boleh Ustaz? Kami Ustaz. Ya tak boleh lah. Ya tak Ustaz John dulu ya. Senin kami kan. Ayah. Kok satu itu awak, satu lu tak bini. Misal. Kemudian ya? Ya? Nah. Nya baru nampak tu kata hidup dia kalau mati sana dia apa je dulu kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, jadi sebut mufarriqul jamaat. Ma'asyiral kiram, cuman sayangnya hal yang pasti seperti ini dan yang menakutkan seperti ini banyak kita yang lalai dan abai. Kadang tangan kubun wang mati juga, tidak itu kadang mati juga. Ya, tangan mangubun wang mati, tidak itu kadang mati. Masuk waktu salat, kadang disalatkan sudah zuhur, nya main jadi lu. Apanya tidak salat, nanti salat jenazah lu nya. Salat jenazah atau salat fardu, tidak pernah nampak tu. Ilai nawo je lah. La ilaha dan kacan saya tu je nawo la haula wala quwwata. Ada je memang kini. Astagfirullahalazim. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi mengurus orang mati sama sekali tidak mengingatkan pada kematian. Kadang pergi ziarah kubur juga tidak lagi teringat akan apa yang akan dihadapi di alam kubur. So kalau dia tahu, dia tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar, yang dilarang. Mana sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah.
Jadi betullah kata Allah SWT, waja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Di samping kita sendiri yang lalai, tapi memang syaitan bekerja siang malam untuk membuat kita lalai. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dengan keperkasaanmu ya Allah, saya pasti akan menggoda, melalaikan mereka sampai semuanya. Tak lo mau tanggung deh. Seperti gue jadilah tak ke semuanya tanpa kecuali. Kalau sabu ini orang kafir juga aman juga. Tapi semuanya, kecuali yang dikecualikan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih, yang ikhlas. Itu yang tidak dia sanggupi. Tetapi akan dicobanya terus. Dan syaitan sangat antusias membuat kita selesai di dunia ini dalam keadaan su'ul khatimah. Sebab kalau su'ul khatimah terdaftar jadi jamaahnya. Kalau husnul khatimah tidak terdaftar sebagai jamaah syaitan. Nah, itu tanpa kecuali orang-orang saleh sekalipun. Kita hari ini semasa hidup, kalau kita di Islam, kadang-kadang dia berikan was-was kepada kita. Iyo lelo agama Islamnya. Iyo lelo agama Islam ini. Nyepele sekolah ke Jepang kan, uang Jepang dulu terampa ndak hilang nih. Di uang Islam musaji terampa banyak hilang. Nya ustaz-ustaz tak kau tak salah ceramah ge. Ambil baiknya, buang buruknya. Jadi itu rumusnya, ambil baik, buang buruknya. Ayatnya nana elo-elo diutiur ya. Nombor buah tinggal. Makanya jangan salah ceramah. Ambil yang benar berdasarkan dalil dan tinggalkan yang batil berdasarkan syubhat dan syahwat. Itu. Ma'asyur kiram dirahmati Allah SWT. Seperti mana tadi, Bang? Hah? Apa? Setan senantiasa membuat kita ragu-ragu. Kalau gitu aja lo agama sintolenya. Nasallallahu salamatan nabiya kaum muslimin. Kadang masuk orang, anak-anak kita belajar dengan dasar pengetahuan agama hanya sekedar wawasan beragama. Lalu belajar perbandingan agama. Agamanya sudah lo belajari agama uang. Anon menyampaikan agama lain tuh hebat lo nya podo nyampein agama Islam le. Nya kalau ndak ada ilmu tentang Islam, bisa-bisa ajak lo nyampein agama lain podo agama Islam. Ada seorang profesor doktor dulu datang. Inyo kodoknya khutbah di gereja leh, di vihara pada khutbah di musaji. Pahamnya? Banyak jemaahnya leh di gereja pada di musaji. Banyak jemaah dongoninyo leh di vihara pada di musaji. Nyo Islam. Jadi awak tanya kayaknya lah apa maksud Islam, Prof? Ya terlalu nado leh, tambah mantap mereka dengan agamanya dulu. Apa aja? Apa aja? Masuk tak syaitan di dalamnya? Masuk tak syaitan? Masuk. Jadi dia memandang seluruh agama ini baik. Karena apa? Sama-sama menyembah Tuhan. Yang kedua, sama-sama menyerukan kebaikan. Kemudian sama-sama, pokoknya sama-sama. Pada
tidak semua orang berniat yang sama mendapatkan hasil yang sama. Karena agama itu bukan hanya sekedar niat seseorang, tetapi harus melalui jalan yang benar. Melalui jalan yang benar. Semua agama ingin masuk surga, pengikutnya iya. Sampai Dajjal sendiri pun menawarkan surga. Tapi surga Dajjal, surganya Dajjal neraka, neraka Dajjal surga. Itu cinan basuh nak uji-uji? Enggak. Na'udzubillah min syarri fitnatil masihid Dajjal. Jadi syaitan sangat antusias untuk membuat kita terlena, membuat kita terpana dengan dunia ini. Tidak bisa dijerumuskan dengan syahwat, dia jumurkan dengan syubhat. Yang penting dia ingin kita dalam keadaan mati, atau mati dalam keadaan bukan husnul khatimah. Awak suwan coleh dah umurnya, tapi suwan beki-beki agama siap. Tahu beki-beki agamanya? Ada nungkuang selesai di Nabi. Awak selesai. Itu masuk tu. Buat elok tu mah masa salah. Masa buat elok tak boleh. Sah? Apa standar elok? Perasaan dan pikiran. Itu juga bagian dari tipu daya syaitan untuk ini. Bahkan orang-orang yang besar yang boleh dikatakan selangkah lagi selamat juga tidak luput dari godaan syaitan. Tidak mampu di bab ini, masuk ke bab lain, bab ujub. Ketika Imam Ahmad rahimahullah ta'ala akan meninggal dunia, waktu itu beliau pingsan, atau aslinya antara di bawah sadar, ditunggui oleh anak-anaknya dan murid-muridnya. Beliau mengatakan la ba'd, enggak. Mereka menyangka Imam Ahmad tidak mau ditalqinkan la ilaha illallah karena anaknya mentalqinkan, tapi katanya la ba'd, enggak. Ya, khawatir juga lah anak-anak dan muridnya. Imam sebesar itu, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi nanti kalau sempat orang tahu, jadi fitnah pula. Mak ndak mau ngucap la ilaha illallah bu yaru dia itu sosek dunianya. Wala sama jawabannya nyambut Imam Ahmad sosek menyesatkan. Kan ya? Sampai 4 khalifah, ndak tanggung-tanggung dah. 4 khalifah menghukum Imam Ahmad sebagai penghulu aliran sesat, hanya gara-gara mengatakan atau mempertahankan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Nah, sekarang banyak orang mengatakan Al-Quran makhluk tapi ngaku-ngaku dekat sama Imam Ahmad. Itu lucu juga. Jadi bahas-bahas masalah itu lainnya. Kalau tidak dibahas masalah itu, orang bawa keyakinan yang menyesatkan tentang Al-Quran, apakah diterima atau ditolak? Ditolak. Imam Ahmad rahimahullah sampai mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Jadi bukan masalah kecil. Hanya orang-orang yang tidak berakidah saja menganggap itu masalah kecil. Dia buat khilafiyah julenya. Masalah asalnya bukan khilafiyah, tapi datang aliran menyimpang membuatnya khilafiyah. Sudah sepakat Al-Quran dengan hadis, ijma' para sahabat bahwa Al-Quran bukan makhluk. Lalu datang aliran ilmu kalam yang awalnya disponsori oleh Mu'tazilah yang menolak sifat-sifat Allah. Hanya masuk perkara ini dalam pembahasan orang ilmu kalam. Hanya sejak itu kita tidak pernah tentram. Kalau tidak percaya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah ada bantah gara-gara itu? Tidak ada. Generasi sebelumnya, generasi Imam Malik tidak ada berbantah.
Sampai generasi sahabat tidak ada bantah masalah itu. Datang ilmu kelam yang terang jadi kelam. Kalau berjalankan kalam tentu bertabakan kita. Maka berjalanlah di atas jalan yang terang. Lagi-lagi dari syaitan. Lalu Imam Ahmad rahimahullah siuman dan ditanyakan oleh anak-anaknya. Lalu kata beliau, kenapa ayat tadi tidak mau ditalqin la ilaha illallah? Kata beliau, datang syaitan kepada aku. Ya, dia di sudut itu duduk tadi, dia bilang, "Futtani ya Ahmad, futtani ya Ahmad, futtani ya Ahmad." Engkau sudah selamat dari godaanku Ahmad. Engkau sudah selamat. Maka saya belum lagi sampai benar-benar meninggal dalam keadaan bertauhid. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka saya belum. Sebab apa? Dia ingin, ya, ibaratkan ini seperti Ibnu Katsir mengatakan, ingin supaya Imam Ahmad ujub pada dirinya, ya. Ini seperti itu. Ingin Imam Ahmad, oh kalau gitu saya sudah selamat dan aman. Tidak. Sampai sekecil itu pun Imam Ahmad tidak mau, karena ujub itu menghabiskan amanat. Subhanallah. Jadi jangan merasa aman. Jangan merasa aman. Wa ya'manu makrallahi illal qaumul kafirun. Tidak ada yang aman dari makar itu kecuali orang kafir yang merasa tidak apa-apa. Tapi kalau seorang muslim wajib untuk selalu waspada dan berhati-hati. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seperti kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sebagai pegangan kita agar kita selamat menghadapi kematian dengan aman dan insya Allah husnul khatimah. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menyebutkan riwayat tentang Imam Ahmad itu, dia bilang, man ta'awwada ala syai'in mata alaihi. Siapa yang biasa berbuat sesuatu, artinya kebiasaannya berbuat sesuatu itu, mata alaihi, dia akan mati dalam keadaan berbuat kebaikan itu. Artinya kita biasakan dalam segala kehidupan kita untuk taat pada Allah SWT. Dan taat itu kan sederhana. Ikut Nabi SAW. Anda pasti jarang taat. Ikut Nabi dan para sahabat pasti jadi orang hebat. Cuma kalau antum tidak mau mengikuti, tidak akan jadi orang hebat. Oleh sebab itu berarti kita harus tahu seperti apa beliau. Seperti apa beliau? Mulai dari yang berat-berat dulu, ayo. Seperti apa sholatnya? Ternyata Nabi alaihissalam dijamin masuk surga. Sholatnya 5 waktu di masjid. Sholat masjid terus. Berarti jadi kebiasaan kita. Insya Allah mati dalam ketaatan. Jelas? Selesai kerja, pergi kemana? Taman hiburan. Hah? Pulang ke rumah. Bagaimana pula dia pulang ke rumah? Masuk. Masuk. Salam dulu. Sah? Dan salam itu banyak manfaatnya. 1, orang di dalam bersiap. 2, setan tidak ikut masuk. 3, istri kita datang menjemput. Sah? Tidak boleh jawab dah. Lu mulu dah lu saja. Astagfirullahaladzim. Bapu jauh. Dia nak husnul khatimah kesan cendai itu san kaji. Nah, ulang nikah lihat. Ya, itu produk gagal nampak. Enggak, masih bisa diperbaiki. Masih bisa diperbaiki. Karena membuat suami tersenyum itu membuat Allah ridha. Bukankah ridha istri itu pada ridha suami?
Dan pintu surga terbesar setelah salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatan adalah taat pada suami. Itu tempayar buyanya. Ngaji rajinnya. Sah. Pergi ngaji rajin, salat malam rajin, puasa sunat rajin, sedekah rajin, bangkang kek laki rajin juga. Dia muda laki, Assalamualaikum. Dah habis dan ngaji kau nyanyi. Alun jadi jawab salam lah, dah habis dan ngaji. Ini orang-orang ngaji bahaya juga kadang. Mula je ngaji gini. Tambah 2 ko dek. Dek ngaji kan? Adon itu. Ajar ngaji lah. Yang tak masuk ngaji kira. Dah salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, taat pada suami. Kalau nak husnul khatimah. Kalau ngaji membangkang suami, jangan ngajilah. Siapa tu suami? Inyo suruh ngaji. Inyo suami kalau ngaji tambah taat ke bini. Kan ya? Dan tengok nam taat ke bini kan rajin ngaji dia. Tapi banyak orang Tino ada rajin ngaji 2 ko ke bini. Ke laki. Beda bangnya masa nak tugas denenya. Mak aman apa nak sabu ini tu kawayan dia. Hanya tantulu ekasan dia mazhab Imam Malik ni nya. Mosong masak bukan tugas isteri. Nyuci ndak juga. Cik pembantunya nya. Tu anak cik pembantu lah. Ndak lah boleh gadi lah. Cina lah bangganya nya. Tu cik orang tua gila mau beinyo kau jo. Mula mau ambil awak. Akhirnya balik ke bini dia. Bini dah amah. Cik pembantu gadi takut cik badi tua. Love you. Jadi kalau kan ngaji menambah kita tidak baik, ajar ngaji lah. Tapi biasanya laki ngaji menjadi taris istri. Tapi istri yang ngaji kodok bantah suami. Kalau gitu salah kaji tu. Salah kaji. Ya sih. Ya tidak wajib masak dulu. Tapi kalau tidak masak, kalau tidak masak, tidak makan dah. Makan tu mau uangnya. Tu leo kaji bila kiok makan tu mau uang leh. Pada rumah awak. Yang nandu uang tan mana maidang. Bur masuk mau makan apa pak omnya kan nekon tak batanya lah sama bangi tu lah masak mi jak tadin masak pagi lenya lah tadin masak lenya hilang selera makan dah kan litak pun hilang selera jadi pandai-pandai. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kau tak jadi takut mati saudara. La haula wala quwwata. Kaum muslimin dan muslimat, jadi orang yang membiasakan sesuatu dalam kehidupannya, dia akan dimatikan dalam keadaan kebiasaannya itu. Biasa taat, insya Allah sunnatullah sudah menjadikan bahwasanya orang itu dimatikan dalam keadaan taat pula. Wa man mata ala syai' bu'itha alaihi. Siapa yang mati dalam sesuatu dalam ketaatan, nanti juga dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Makanya biasakanlah untuk berbuat taat, dan itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari persiapan menghadapi kematian yang menakutkan itu. Salat kita dulu, azan, salat, pulang. Sampai je kena leh. Ya kena itu kekonyangan lo pula. Baik, insyaallah kita sambung selepas salat Isya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
fastamsiku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga Allah SWT menerima ibadah salat kita, mengabulkan doa, harapan dan permintaan kita, dan mudah-mudahan nikmat ini senantiasa menemani kita sampai akhir hayat kita nanti. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa yang namanya mati tidak memberikan aba-aba, yang besar, yang kecil, yang mendaftar, tidak mendaftar, semuanya akan diangkut. Yang sakit, yang sehat, bahkan yang baru lahir, dan semuanya akan pergi. Tentu yang lebih kita takutkan adalah apa yang telah, karena di dunia ini kita hanya bekerja, hasil kita petik setelah kita meninggal. Kadang-kadang dan sering karena memikirkan setelahnya, kita tidak takut lagi dengan mati itu, tidak takut lagi dengan mati itu. Kapan saja, di mana saja, itu bukan urusan kita. Setelah mati itu, sehingga banyak orang-orang besar yang berlomba mengejar kematian, tapi banyak pula yang lari dari kematian, karena dia memandang kehidupan apa yang setelah mati. Lari tidak mungkin. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqih faturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan kalian lari, sesungguhnya mati yang kalian lari daripadanya pasti akan mengejar kalian. Sebagaimana rezeki juga lari pun kita dikejarnya. Kalau dikejar, lari pula dia. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah, maka kadang-kadang dengan memikirkan yang setelahnya itu, kita kadang menganggap atau tidak terlalu khawatir dengan mati, karena kekhawatiran yang setelahnya harus lebih besar. Ketika ada dua orang Ansar, Nabi mengumumkan bahwa setiap ada dua laki-laki di satu rumah, salah satunya pergi berjihad. Ada satu, saya lupa namanya, sahabat ini, dia dengan anaknya bersikeras, saya yang pergi ya. Justru sudah tua, jangan-jangan ini kesempatan terakhir. Masya Allah, jangan-jangan ini kesempatan terakhir. Akhirnya bondi dua anak, siapa nongkapai? Awalnya liongnya baca surat sun. Sebab apa? Karena mereka tahu bahwa mati itu hanya jembatan. Kalau selamat dalam satu lompatan, kita akan menikmati apa yang ada. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Barangkali masih ingat, terasa oleh tuan-tuan kisah ayahnya Buya Hamka kan, ketika dibawa todongan senjata laras panjang Jepang di Batavia dengan sekumpulan para syekh dan kiai yang ditangkap oleh Jepang, dipaksa untuk sujud kepada matahari karena agama mereka agama Shinto, bertuhankan matahari. Nah, semuanya karena takut mati tadi mengambil rukhsah, dan memang
untuk menjaga jiwa, kita boleh mengambil darurat. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Mengucapkan, mengamalkan kekufuran, kesyirikan dilarang. Tapi kalau dalam keadaan darurat dibolehkan dengan catatan iman tetap ada di hati. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa mengucapkan kekufuran atau dipaksa melakukan kekufuran, padahal hatinya masih tetap beriman. Tidak semuanya rusak. Jadi Buya Allah, ayah Buya tidak mau dia. Ternyata Allah SWT dengan itu pula menyelamatkan semua mereka. Menghargai kesatria atau jiwa kepahlawanan beliau, mempertahankan imannya. Akhirnya nih mereka dilepaskan. Setelah Buya Hamka besar, diceritakan oleh ayahnya, dia nanya, apa yang membuat ayah tidak takut? Dia bilang, mati itu nak, rasanya semuanya tidak ada yang enak, semuanya sakit. Innal lil mauti la sakarat. Tapi yang ayah pikirkan sehingga tidak takut mati itu adalah setelah mati itu, saya tidak ingin menemui Allah dalam keadaan tunduk kepada selainnya, dalam keadaan ruku dan sujud kepada selainnya. Apa yang saya jawab nanti? Oleh sebab itu biarlah saya mati gara-gara mempertahankan tauhid ini. Subhanallah. Ini orang yang merasakan kelezatan ketaatan untuk menghadapi pasca. Sebab di alam barzakh ini adalah manazilil akhirah. Sebagaimana di akhirat, di alam barzakh pun kampung kita hanya dua, yaitu surga atau azab atau nikmat. Azab atau nikmat. Dan itu ditentukan oleh keberadaan kita yang sebentar di sini, sebentar di dunia ini. Bagaimana kita menutupnya? Apakah kita seperti penumpang kapal yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi, singgah di sebuah pulau hanya sehari, lalu dipersilakan turun? Ada yang sibuk mengumpulkan batu-batu kerikil, pasir-pasir pantai yang kemilau diterpa cahaya matahari. Ada pula yang asik berlena-lena, berleha-leha, berkelah, santai sambil tiduran di tepi pantai. Waktu masih panjang. Waktu masih panjang, kita nikmati dulu pagi ini sambil tidur-tiduran. Tapi ada yang mengatakan, enggak, saya belum sampai ke tujuan. Menikmati di jalan sama artinya dengan sampai tempat, menyelam mencari sejarah atau pergi ke gunung mencari emas sehingga mendapat bawaan yang luar biasa. Pas satu sore sirine bunyi bahwa seluruh penumpang harus berangkat. Yang tadi berehat-rehat baru sadar bahwa tidak ada kesempatan lagi untuk menambah bekal. Yang tadi mengumpulkan batu-batu kerikil, bawaannya berat tapi tidak bernilai. Tapi yang tadi bersusah payah menyelam, mencari mutiara atau naik ke gunung mencari emas, bawaannya tidak banyak tapi harganya tinggi. Itu perumpamaan orang-orang yang sampai di dunia ini menghabiskan waktu seperti disinilah tempat akhir kita. Tidak ada tempat lain yang akan kita kunjungi. Yang satu yang mencari kerikil-kerikil karena memang cantik nampaknya dan mudah didapat. Ini adalah ibarat orang yang tak peduli beramal.
Yang penting asal bagus nampaknya, lalu dia kerjakan tanpa memastikan nilainya. Tentu saja amalan buatan manusia tidak sama nilainya dengan amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab apa? Yang disampaikan Nabi jelas kasih, yang bukan dari Nabi kemungkinan besar tidak teraplikasi. Nabi Allah SWT memperingatkan jangan berselisih dengan Nabi. Nabi memperingatkan jangan mengada-ngada dalam agama. Bawaannya berat, tetapi tidak boleh. Tapi yang tadi walaupun sedikit tapi jelas itu yang dicari dan itu yang disuruh, maka dia ambil yang sedikit itu, tapi harganya ya mana mahal gak? Pasiu 1000 truk dengan mutiara 1 genggam. Mutiara 1 genggam triliunan nilainya. Pasir 1000 truk. Tanya ke siapa jajan ya? 1000 truk pasir bawa sampai 1000 kali 1000 sampai 1 juta bu. Sedikit. Tapi abi dia jalan tuh mangkui. Tapi nilai sedikit. Tapi kalau mutiara dia tidak memerlukan banyak tenaga, cuman memang harus berhati-hati mencarinya, harus bersusah payah, berjibaku, dan memang orang suka merebutnya dari kita. Kita dah dapat, dia mau merebut dari tangan kita. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, maka yang harus kita pikirkan adalah pasca kematian, maka akan ringan mati itu terasa. Kita tidak bisa lari, tidak bisa lari. Yang tiga, bahwa istiqamah itu adalah jalan yang menetapkan ketika mati. Kapanpun dijemput, kita sudah dalam keadaan siap siaga. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah dengan itu, tidak mencari pemilik selain Allah, tidak mencari sembahan selain Allah, dan tidak mengerjakan kecuali perintah Allah, tidak meninggalkan kecuali larangan Allah, dan tak akan takut kecuali pada Allah, tidak tawakal kecuali kepadanya, maka saat dia mati, menurut salah satu tafsirnya, ketika mereka mati, turun malaikat yang mengatakan jangan takut, jangan gentar. Jadi ada berita gembira datang. Ada pula yang mengatakan itu adalah di akhirat. Ala kulli hal, di alam kubur atau di akhirat, yang penting kita masuk dari kalangan orang-orang yang aman setelah kematian. Ya, aman setelah kematian. Yang kelima atau yang keempat, harus selalu bersama orang-orang yang orang soleh. Karena memang kita diciptakan suka menyukai atau suka menyerupai orang yang kita sukai. Kalau kita suka orang soleh, kita contoh orang-orang soleh. Kalau kita sukai orang-orang yang soleh, kita mencontoh orang yang soleh. At-tuyuru ala amsaliha taqa. Maka mencintai orang-orang yang saleh akan membuat kita senantiasa siap, walaupun tidak mendaftar, kita tetap diangkut tapi dalam keadaan siap sedia. Kemudian rajin bersedekah, khususnya sedekatus sir, sedekah yang tersembunyi. Fa innaha taqi masari as-su, menghindarkan kita dari kesudahan yang buruk, sebagaimana di dunia Nabi mengatakan dawu mardakum bis sadaqat, obati orang sakit kalian dengan sedekah. Kita juga menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, akhir yang buruk juga dengan banyak bersedekah. Sedekah itu adalah kebutuhan, bukan lagi beban, tapi dia adalah sebuah kebutuhan. Sebab ketika kita mati,
kita pasti diikuti. Kata Nabi SAW, yatba'ul janazata salasa. Orang mati itu diikuti ke kuburannya oleh 3. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Lalu yang hartanya yang tertinggal, baik. Keluarganya yang masih tinggal, pulang. Yang bersamanya tetap adalah amalnya. Dan ketika amal kita saleh di dalam kubur, datang dalam bentuk laki-laki yang ganteng, laki-laki yang tampan. Lalu ditanyakan, siapa kamu? Ini adalah amalmu. Awak ditompek asing, tapi bakawan juga elok. Bang, terhibur nggak? Tapi kalau amal kita buruk, datang pula dalam bentuk laki-laki yang menakutkan, angker. Sang ditompek amenya nampak angker, takut kita. Apalagi di tempat tersendiri seperti itu. Oleh sebab itu, tinggal pilih bahwa setelah mati dengan siapa kita berteman. Makanya yang kita bawa, yang untuk kita, yang kita keluarkan sekarang, bukan nanti diharap anak nyelupo sedekah tu amak soalnya. Lemulonyo lah bini tagang bini kan. Ya. Lah bini tagang bini kan. Nah, naudzubillah. Kalau kecuali dapat menantu yang salihah, cak-cak salih kayu. Cak-cak salih kayu nama. Nah, maksud dapat yang salihah, lupa kita dia ingatkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir, jangan lupa bahwa kita tidak bisa melakukan semuanya kecuali atas kehendak Allah. Maka minta pertolongan kepadanya, jangan mengandalkan kehebatan kita. Tadi Imam Ahmad tidak selamat dari godaan kalau bukan buat yang kuat. Maka kita harus jangan sampai mengandalkan kehebatan kita, ujub kita. Oleh sebab itu akan melahirkan orang-orang yang tawadhu, tidak merasa sudah hebat, tapi justru merasa selalu ke dalam serba kekurangan. Dan orang yang merasa kekurangan ingin menyempurnakan. Tapi kalau orang yang sudah merasa sempurna, pasti tidak mau lagi belajar, tidak mau lagi menambah, tidak mau mendengar. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita orang-orang yang siap, orang-orang istiqamah, sehingga setelah kematian itu yang kita lihat adalah nikmat, bukan azab. Karena seperti kata Ibnul Qayyim rahimahullah, Allah membagi kampung kita ini menjadi 3 darud dunia, yaitu kampung dunia. Kalau di dunia ini yang teruk adalah jasad kita. Di dunia ini yang teruk adalah jasad kita. Sedangkan ruh hanya ikut merasai dan menanggung. Mempunyai baca, mata, pikiran, sampai jawab maksud ilmu. Ponek bojo tangan kaki berjalan. Jobian. Dan jasad ikut merasakan beban itu. Kan tak berkojo jasad dulu sih korang. Tak kononnya lah. Cuman kalau elok dapat doa, otoleh gembira. Sedangkan di barzakh, alam barzakh, yang akan menerima segala, kalau nikmat adalah ruh, yang menerima azab juga ruh. Jasad hanya mengikutinya. Sedangkan di akhirat nanti, setelah sampai di sana, maka kedua-duanya mendapat bagian. Ruh dapat, jasad dapat. Kalau di azab, dua-duanya kena azab. Dua-duanya kena azab. Kalau nikmat, dua-duanya dapat nikmat. Maka ayo kita selamatkan ruh kita, selamatkan jasad kita dari azab Allah SWT setelah kematian. Dan di sini hanya sebentar. Kalaupun menderita, tidak lama.
Dan kalaupun nikmat tidak abadi, maka bersiaplah untuk selalu berangkat kapan saja. Orang yang siap kena wasit bangkit, paspor lah dalam tas, kaya lipat, boleh pakaian dan seterusnya. Tentu yang akan dibawa, bukan yang akan ditinggal. Yang akan dibawa. Kalau itu tidak itu, dan yang akan dibawa bukan musafir, ya, bukan sekolah, bukan panti asuhan, bukan pasuke, pasukan yang berjuangnya. Kan apa lo bang? Kan asal kau yang paling abdul tu yang wak ben bini ya anak tu je. Kena ya. Mereka siapa juga orang anak bini tak boleh orang. Jadi sedekah yang paling utama adalah untuk keluarga kita, istri dan anak-anak, orang tua, karib kerabat dan seterusnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini membuat kita ingat, dan ini harus selalu diingat-ingat karena pesan Nabi SAW, aksiru zikra hadimil malazzat, hadimil lazzat, sering-sering mengingat-ingat yang merusak yang lezat-lezat. Ini kalau datangnya tidak ada yang makna, tak ada yang sedap, yang ditinggal pun juga sudah hilang semangat untuk menikmati. Mudah-mudahan di hari itu kita dalam keadaan senang, dalam keadaan siap, dalam keadaan gembira, apalagi setelah di malam pertama di alam barzakh. Selamat jalan. Yang mau berangkat. Selamat jalan bagi yang mau berangkat. Astagfirullah hadir. Nah, saya dulu. Ini malam Kamis kan, malam Jumat. Guru saya Abu Tahir As-Silabi setelah Isya ngaji, besok selepas salat subuh pergi, tapi umurnya 103 tahun. Saya anak kan baru 55 tahun, jadi Masya Allah masih ada waktu, Insya Allah. Doakanlah 58 tahun lagi kalau umurnya sama, tapi yang jelas kembalinya tetap sama ke alam barzakh. Doakan ya. Apa tuntun doa? Mati lagi. Jangan lalu utang lunas lah. Iya. Kalau nak doa je doa satu, jangan mati sebelum utang puluh anak sodoh. Yang kedua, mati dalam husnul khatimah, diampuni segala dosa. Yang ketiga, jangan beda berdosa nak. Ini banyak soalan ngapunnya. Kadang tonton salam, kadang tak paling wajah kita, tak sengaja gitu kan. Kadang sengaja lo gila. Kan ya? Ya doa. Allah musta'an. Kadang tak tentu, tak sengaja, tak tersinggung juga uang. Uang lah jatuh dalam dia motor, sana awak lah galak jika nyoba. Izin mohon dimaafkan. Dah, termasuk ngaji lama bono ke. Jadi juga termasuk salah juga. Terima kasih. Kan sosok ada mudah-mudahan ini harus kita sama-sama ingat terus, baik secara pribadi maupun secara kolektif berjamaah. Wabillahi taufiq, Allah ta'ala sallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.